Baik, teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan hukum ekonomi syariah pada mata kuliah hukum administrasi negara. Izinkan saya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan satu topik dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan tindakan pemerintah gitu. Sebagai sebuah pengantar, teman-teman semuanya, sebagaimana sudah saya jelaskan, bahwa ruang lingkup dalam hukum administrasi negara itu awalnya hanya dipegang oleh eksekutif. Namun pada perkembangannya, itu kemudian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu juga memperluas, di mana ada 4 subjek hukum, itu kita bisa katakan seperti itu, yang mana yang berada pada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun kekuasaan-kekuasaan lain yang fungsinya disebut oleh undang-undang dan undang-undang dasar. Secara prinsip gitu, bahwa negara yang kemudian kita inginkan berdiri ini tentu muaranya adalah keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya itu. Yang semuanya itu kemudian dilaksanakan dalam rangka untuk public service atau layanan kepada masyarakat itu sendiri. Maka kemudian untuk mencapai hal tersebut tentunya pemerintah diperlukan atau pemerintah memerlukan sebuah mekanisme bagaimana kemudian kesejahteraan itu kemudian dapat didapatkan gitu. Nah, dalam urusan itu kemudian ya, pemerintah dalam kaitan itu melakukan serangkaian tindakan-tindakan dalam hukum administrasi negara untuk mencapai ya sebuah kesejahteraan gitu. Ya, karena kan tidak mungkin kemudian kita akan melakukan suatu pelayanan publik dan lain sebagainya tanpa kemudian melalui ataupun melewati apa yang disebut sebagai tindakan gitu. Nah, kemarin kita juga sudah bahas tuh ya bahwa pemerintah itu ataupun badan ataupun organisasi penyelenggara urusan pemerintahan itu ya di satu sisi kadang melakukan tindakan-tindakan di bidang hukum publik, kadang juga di bidang hukum privat gitu. Nah, itu kesemuanya yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai tindakan pemerintah. Nah, sebelum sampai jauh ke sana, kita bolehlah telisik dan kita pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintah. Kalau kemudian kita coba ya, kita telaah apa yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintah dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah itu ya memuat 3 unsur utama. Bahwa satu yaitu perbuatan pejabat atau perintah atau penyelenggara negara lain. Artinya ini tidak bisa dikerjakan oleh pihak swasta gitu. Dimungkinkan ada gitu ya, tapi itu atas dasar persetujuan ya. Dalam hal-hal tertentu itu dimungkinkan gitu. Nah, dalam urusan-urusan keperdataan itu dimungkinkan gitu. Tapi pada secara prinsipil itu sebenarnya dilakukan oleh pejabat atau pemerintah atau penyelenggara negara lainnya. Nah, karena mereka mendapatkan kewenangan untuk melakukan hal tersebut sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Yang kedua, bahwa tindakan pemerintah itu dilaksanakan untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret. Ya, jadi ini ada 2 unsur. Apa yang disebut sebagai tindakan itu tidak dimaknai hanya sebagai hal yang bersifat aktif semata. Kalau kita kan misalkan seperti ini, kita memukul orang gitu, ya. Maka yang bisa dihukumi ya memukul orang tersebut gitu. Sedangkan kita ketika melihat orang itu diam aja, nah itu kemudian tidak bisa dihukumi. Gitu. Tetapi kemudian dalam urusan pemerintahan tidak bisa seperti itu. Dalam urusan pemerintahan, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan itu masuk dalam kategori tindakan. Ya, artinya kita bisa coba klasifikasikan di situ itu dikatakan sebagai tindakan dalam kategori yang pasif. Gitu. Diam aja itu ada implikasi hukumnya. Ataupun kemudian
apalagi melakukan kegiatan gitu, walaupun melakukan tindakan gitu. Maka kemudian bisa dikatakan itu merupakan real, bisa kita lihat langsung gitu. Nah, yang ketiga, ya, bagian yang paling utama sebagaimana saya sebutkan dalam prolog di awal bahwa urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan, urusan-urusan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu semata-mata dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang dalam garis besarnya utama yaitu adalah untuk mencapai sebuah kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian unsur-unsur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di luar daripada itu, gitu, ada unsur yang kemudian juga diberikan kita diberikan ya satu panduan lain gitu, yang dikatakan oleh Musan dan Dr. Ridwan HR gitu. Nah, beliau mengatakan bahwa satu dilakukan oleh badan atau pejabat, ini sama tadi. Yang kedua menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, ini bagian yang ketiga tadi sama. Tiga, menimbulkan akibat hukum dalam hukum administrasi pemerintahan. Gitu ya. Ini saya kira tidak ditemukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terkait dengan pengertian tindakan administrasi pemerintahan. Tapi dalam pemikiran saya gitu bahwa apa yang kemudian dijelaskan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kenapa tidak menyebutkan tidak menimbulkan hukum dalam hal itu kan karena dia sudah konteksnya sudah diatur dalam hukum administrasi pemerintahan gitu. Sudah masuk dalam lingkup peraturan perundang-undangan gitu. Nah, sedangkan ini kan dalam bentuk teoritisnya gitu. Ya, jadi apa yang kemudian dilakukan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu ya muaranya adalah memiliki akibat hukum dalam hukum administrasi pemerintahan. Nah, ini sebenarnya juga teori yang kita bisa katakan ya mengalami perkembangan gitu, mengalami perkembangan di mana yang tidak kemudian menimbulkan hukum maka kemudian tidak bisa dikategorikan gitu. Padahal dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu ada perkembangannya gitu. Ya meskipun begitu, apa yang kemudian dijelaskan dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu juga sebenarnya dalam tanda petik penelitian dilakukan oleh Dr. Despan Heriansyah itu mengatakan ada pakem-pakem yang kemudian keluar. Tapi luar pada itu sebenarnya juga kita bisa katakan itu sebagai sebuah bentuk apa ya perwujudan untuk mencapai negara kesejahteraan gitu. Ya, karena kalau dulu tindakan pemerintah yang tidak masuk dalam kategori tindakan hukum itu kemudian tidak masuk dalam bagian daripada tindakan pemerintah gitu yang kemudian menjadi objek sengketa di PT UN. Kalau sekarang itu malah gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, yang pertama kita kasihkan bagian yang ketiga ini. Yang keempat yaitu untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hukum gitu ya, yang sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya yaitu berkaitan dengan asas legalitas. Selanjutnya teman-teman semuanya, nah tindakan pemerintah atau postur handling gitu ya, handling gitu terbagi ada dua, yaitu adalah tindakan faktual atau nyata yang dalam bahasa Belanda disebut vertellage handling, dan yang kemudian tindakan pemerintah yang disebut sebagai tindakan hukum atau recht handling. Jadi ada dua. Ini nanti di akhir saya kasihkan apa ya? Saya kasihkan bagannya. Nanti teman-teman tinggal kemudian coba telisik untuk pelajari di akhir nanti. Ya. Jadi pertama itu kita konstruksikan dulu bahwa di dalam tindakan pemerintah itu ada dua. Satu tindakan hukum dan yang kedua adalah tindakan faktual. Gitu. Meskipun begitu, teman-teman semuanya, kalau kemudian kita coba arahkan gitu, dalam pengertian yang baru dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan gitu, sebenarnya bagian yang pertama yaitu tindakan faktual itu juga dalam koridornya sebenarnya masuk tindakan hukum atau tidak gitu. Maka kemudian saya coba menelisik juga gitu, ada juga bagian tindakan hukumnya itu. Tapi ini tidak langsung berkaitan dengan masyarakat gitu, tidak langsung berakibat hukum ke masyarakat. Tapi kalaupun kemudian ada akibat hukumnya, itu kemudian berakibat hukum pada pemerintah itu sendiri.
Nah, gitu. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai gambaran untuk teman-teman semuanya untuk mencoba memahami dan kemudian coba untuk menelaah gitu. Ya, bahwa tindakan pemerintah itu ada dua, yaitu yang koridornya adalah tindakan faktual nyata itu, dan yang kedua adalah tindakan hukum, ya, Rechtshandeligen. Yang satunya adalah Verteidigungshandeligen gitu. Nah, tindakan faktual teman-teman semuanya dalam pengertiannya itu adalah tindakan nyata ataupun fisik yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, nanti ada contohnya itu. Yang kedua bersegi satu, yang merupakan kehendak pribadi tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Jadi ini adalah satu tindakan pemerintah yang hanya bersegi satu. Jadi tidak perlu nih persetujuan dari pihak kedua. Ya, misalkan kalau pihak kedua itu contohnya dalam perdata ya. Dalam urusan perdata itu kan kita harus ada dua belah pihak, apa yang disebut sebagai asas konsensualisme. Jadi dua orang atau lebih itu menyetujui hal tersebut baru kemudian bisa terjadi. Sedangkan dalam tindakan pemerintah, dalam Verteidigungshandeligen ataupun tindakan faktual itu tidak diperlukan, hanya kemudian pemerintah saja pengennya seperti apa. Gitu. Yang ketiga, tentu ini berada pada ranah hukum publik. Gitu. Yang ketiga, yaitu memiliki akibat hukum pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tapi dalam tanda petik ini hanya kemudian berimplikasi kepada pejabat yang kemudian pejabat itu mengeluarkan tindakan tersebut. Ya. Berbeda nanti kalau tindakan hukum itu ada yang kemudian berakibat kepada masyarakat. Nah, yang kelima yaitu adalah bersifat pasif dan aktif. Maksudnya tindakan ini bersifat pasif dan bersifat aktif. Ya, kadang dia melakukan, kadang tidak. Nah, kadang melakukan, kadang tidak, itu ternyata memiliki implikasi. Yang pertama, misalkan tindakan faktual aktif, misalkan pembangunan gedung pemerintahan atau sarana publik. Nah, ini tidak memerlukan kemudian tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain gitu. Ya. Yang pasti pemerintah kemudian menginginkan hal tersebut dan dipandang sebagai suatu hal yang memiliki manfaat, maka kemudian pembangunan gedung pemerintahan atau sarana publik itu dapat dilaksanakan. Nah, nanti terkait dengan urusan bagaimana membangunnya, itu dalam urusan tindakan yang lain lagi. Atau yang kedua yaitu tindakan faktual yang pasif, yaitu pembiaran jalan yang rusak. Jalan rusak ini kalau kemudian dibiarkan, ini masuk dalam kategori tindakan pemerintah faktual itu yang kemudian itu kita bisa katakan yang berbentuk pasif gitu. Nah, selanjutnya dalam urusan ini gitu, yang selanjutnya yaitu adalah tindakan hukum atau Rechtshandeligen, yaitu tindakan hukum pemerintah yang berkaitan dengan aspek hukum yang kemudian juga memiliki implikasi hukum. Sehingga memiliki pengertian, ini pengertiannya coba saya rangkai-rangkai gitu. Dari beberapa waktu gitu. Agak sulit kalau kemudian kita mengikuti yang lama gitu untuk menjelaskan itu. Padahal kemudian apa yang disebut sebagai tindakan faktual juga ada akibat hukumnya kalau kemudian itu dilakukan sembrono gitu. Nah, kemudian tindakan hukum itu secara sederhana dijelaskan merupakan tindakan pemerintah yang ditujukan agar menimbulkan akibat hukum dan menggunakan serangkaian instrumen hukum. Nah, ini ya ditujukan agar menimbulkan hukum. Maka dari awal memang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan yang faktual tadi itu nggak mesti pengen pemerintah itu memiliki akibat hukum gitu. Yang bangun gedung masa dia pengen kemudian berakibat dia ada persoalan, kan tidak gitu. Tapi kalau kemudian tindakan hukum ini ya Rechtshandeligen itu memang nyata-nyata pemerintah menginginkan hal tersebut, sehingga konsekuensi daripada tindakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah itu kemudian ya ada akibat hukum di ranah hukum administrasi pemerintahan gitu. Yang tidak kalah penting yaitu dengan menggunakan serangkaian instrumen hukum. Ya, karena tindakan pemerintah faktual tadi, yang pertama tadi
saya berdiskusi dengan dosen yang lain, itu misalkan pemerintah mau naik mobil menghadiri satu penyelenggaraan pemerintahan yang lain gitu. Nah, dia kan dalam kapasitasnya naik mobil dinas itu kan dia juga jabatan gitu, jabat gitu. Dan itu dalam rangka bekerja gitu. Sehingga kan nggak heran kalau orang bekerja ada ongkos bensinnya misalkan seperti itu. Kalau itu bukan merupakan tindakan pemerintah, ya nggak bisa dikerjakan. Itu kan urusan pribadi dia gitu. Maka kemudian itu kan tidak perlu kemudian dia mau berangkat sana harus kemudian ada serangkaian instrumen hukumnya. Gitu. Nggak perlu, itu jalan aja langsung gitu. Karena merupakan bagian daripada penyelenggaraan pemerintahan dalam kategori tindakan faktual. Tapi kalau tindakan hukum ini ya menggunakan serangkaian instrumen hukum, ya menggunakan instrumen hukum yang mana ini harus dibingkai. Kalau nggak dibingkai jadi persoalan gitu, ya seperti itu. Nah nanti kita jelaskan satu persatu, ya. Karena kalau tindakan hukum faktual sudah tidak ada lagi turunannya. Tapi kalau tindakan hukum yang hukum gitu, tindakan faktual itu nggak ada lagi turunannya. Tapi kalau tindakan hukum ada turunannya. Yaitu tindakan hukum pertama intern, yang kedua adalah tindakan hukum ekstern. Nah, ada intern, ada ekstern. Tindakan hukum intern yaitu adalah tindakan hukum yang hanya untuk menimbulkan akibat hukum ke dalam. Nah, jadi urusannya hanya urusan pribadinya mereka dalam lingkup institusinya, dalam lingkup jabatan ke bawah dia sendiri. Gitu. Sehingga kalau badan penyelenggara, maka wilayahnya kan hanya di sini saja. Misalkan saja itulah keputusan berkaitan dengan kepegawaian. Misalkan SK pengangkatan gitu. Ataupun SK pemecatan gitu. Ya, meskipun itu nantinya bersinggungan dengan orang lain, tapi kan dia berada pada lingkup pemerintahannya sendiri. Ataupun lingkup organisasi penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Sehingga kita katakan itu merupakan tindakan hukum dalam dalam kaitannya bersifat intern ataupun ke dalam gitu. Sedangkan kalau kemudian yang bersifat keluar gitu atau ekstern itu dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum yang bersifat keluar. Dan itu memiliki dua cabang. Yang pertama dalam bidang hukum publik dan yang kedua dalam bidang hukum perdata. Gitu. Nah, contohnya itu dalam hukum perdata, misalkan tindakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain. Kemudian tunduk pada ranah hukum privat atau perdata. Misalnya adalah kontrak biasa seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman semuanya, ini tindakan pemerintah dalam bidang hukum ataupun tindakan hukum, tindakan intelijen dalam bidang hukum perdata ataupun ekstern tadi ya, ada yang intern, ada ekstern. Ekstern dibagi dua, yang tunduk pada hukum privat, misalkan ini jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian sebuah organisasi atau penyelenggara pemerintah menginginkan kepemilikan, misalkan di daerah terpencil itu misalkan butuh kapal boot gitu, dia mau beli. Nah, kemudian terjadilah sebuah perjanjian akad jual beli. Nah, disitulah kemudian ya terjadi tindakan pemerintah ya dalam koridor tindakan hukum yang kemudian itu merupakan tindakan hukum bersifat ekstern, kemudian tunduk pada hukum perdata. Gitu ya. Sedangkan kalau kemudian itu dalam kaitannya tindakan hukum dalam bidang hukum publik, nah, artinya itu merupakan tindakan pemerintah dalam koridornya adalah tindakan hukum, kemudian merupakan tindakan hukum dalam bersifat ekstern, tunduk pada hukum publik, dan itu kemudian juga dibagi dua. Gitu. Yang pertama dilakukan oleh banyak pihak, gitu. Ya, dilakukan banyak pihak, yaitu misalkan yang dilakukan oleh beberapa penyelenggara negara, misalkan beberapa Pemda membuat aturan terkait dengan hal-hal tertentu, gitu. Atau misalkan kita tahu ada SKAP beberapa menteri, gitu. Itu kan kita bisa katakan antar institusi, gitu.
ruang lingkup wilayahnya kan berbeda gitu. Tapi mereka bersama-sama mengatur satu hal yang bersama dan mengikatkan diri dalam peraturan tersebut. Gitu. Itu contohnya. Sedangkan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu misalkan dikeluarkannya surat keputusan terkait dengan izin ataupun kemudian dispensasi. Itu misalkan contohnya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, ya, intisari daripada materi yang saya sampaikan kali ini yaitu berkaitan dengan ini nanti bagian ini. Nah, ini bagian ini nanti teman-teman bisa lihat di videonya ataupun kemudian nanti saya kasihkan materinya yang disampaikan oleh Hakim yang mulia Muhammad Adi Guna Bima Sakti. Beliau adalah Hakim PT UN yang mana sudah memberikan gambaran jabaran-jabaran gitu. Yang itu kemudian nanti di sini bagian bawah ini ya nanti bisa kita jelaskan juga itu berkaitan ada yang umum abstrak gitu, ada yang abstrak konkret, ada visual konkret dan lain sebagainya. Yang ini nanti kita bisa pelajari di lain waktu. Teman-teman semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang pada prinsipnya pemerintah itu selalu akan kemudian melakukan tindakan. Tinggal kemudian kita analisis tindakan itu seperti apa dan bagaimana untuk kemudian kita petakan apa kemudian itu faktual ataukah hukum. Kalau hukum apakah kemudian perdata ataukah kemudian hukum publik dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.